Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, biar Tuhan memberikan hikmat-Nya, biar Tuhan memberikan tuntunannya pada hari ini sebelum kita mengawali perjalanan aktivitas kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, karunia-Nya Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, berkiranya Tuhan pagi hari ini, Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu atas setiap kami. Biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Biar setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau boleh dipuaskan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama sembah. Kita datang, naikkan ucapan syukur kita, naikkan penyembahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Yesus. Biar pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan, bertemu muka dengan muka. Terima kasih ya Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Bapa, oh Tuhan, kami rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan, Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka. Yes, mari dengan segenap hati kita datang, tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu boleh melingkupi setiap kami. Jesus, Jesus.
hadirat kudus-Mu. Hadirat kudus-Mu Jesus. penuhi bait-Mu, Dan kami dan tersumpah, kami sembah Engkau ya Tuhan. menyembah-Mu, Yang yang ku ku nampak hanya hanya kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. Bila lagi hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku mari sembah Dia, menyembah-Mu ya Tuhan pagi ini. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu ya. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Amin. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu nyata Tuhan, biar hadirat-Mu nyata atas setiap kami pagi ini. Mari nikmati hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhi dengan segenap hati kita. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, kami tersungguh dan ku menyembah-Mu. Sembah Dia. menyembah-Mu, yang ku nampak Hanya hanya kemuliaan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. yang ku nampak hanya Sekali lagi dengan segenap hati-Mu. Hadirat-Mu. Yes, Jesus, Jesus. Your presence, Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan ucapan syukur. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas hidup kami, agar kami boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada hari ini di Mesbah Syukur. Kita bersyukur pagi ini Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan baca bersama. Hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, saudara, mulai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ayat 17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, firman ini berkata ya, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kekristenan itu bukan soal agama, kekristenan itu bukan hanya soal kita ke gereja, bukan hanya soal berapa tahun kita punya jabatan di gereja atau apapun pelayanan kita. Tapi kekristenan berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita ini mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Ya, firman Tuhan berkata, siapa yang Allah murkai, saudara? Ya, ketika kita tahu cerita ini bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan berbicara lewat Musa, saudara ya. Dan yang Tuhan mau sebenarnya hanya satu kepada bangsa ini adalah mereka mendengar suara Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ya, karena itu satu hal yang Tuhan rindukan dari hidup kita ini menjadi orang percaya hanya mendengar suara Tuhan dan taat, saudara. Ya, ayat 15 ini berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ada banyak orang yang bolak-balik ke gereja dengar khotbah. Bahkan ada banyak orang yang tiap hari dengar khotbah saya, misbah doa, misbah syukur. Ya, tapi tidak sedikit tuh saya dengar orang berkata, Bu, itu loh, suami saya tiap hari dengar khotbah ibu, istri saya tiap hari dengar khotbah ibu, mama saya tiap hari dengar khotbah ibu. Tapi heran Bu, kelakuannya tuh gak berubah-berubah. Saudara, setiap hari kita tuh mendengar khotbah, kita mendengar firman Tuhan tuh tentunya yaitu kita sedang mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan berbicara juga lewat hamba-hambanya seperti Musa berbicara kepada bangsa Israel. Ya, tetapi masalahnya kenapa banyak orang itu tidak mengalami perubahan ketika mereka membaca firman, mendengarkan khotbah, karena ada satu hal yang tanpa kita sadari, yaitu masih banyak dari kita ini yang suka mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati, ini persoalannya. Seringkali kita mendengar khotbah tentang pengampunan. Lepaskanlah pengampunan. Sebab kalau engkau tidak mengampuni maka Bapa juga tidak mengampuni dosamu. Tapi banyak dari kita yang terus mengeraskan hati dan punya banyak alasan yang gak mungkin lah saya ampuni dia, apa yang dia lakukan begitu sakit kepada saya. Ini artinya engkau sedang mengeraskan hati. Ada banyak orang juga yang sedang jatuh dalam dosa persinahan, percabulan. Lalu dia dengarkan khotbah, firman Tuhan berkata, jangan bersinah, kalau saudara selingkuh, saudara gini, tinggalkan. Ya, tetapi banyak juga yang tidak bisa keluar dan memilih untuk tetap tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena mengeraskan hati.
Saudara, sering kali kita ini mendengar suara Tuhan. Tidak ada alasan sekarang orang itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Gak ada alasan orang itu sekarang tidak mengerti rencana Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan. Lewat adanya media sosial hari-hari ini khotbah-khotbah itu berseliweran saudara. Di Instagram, di Facebook, bahkan ada yang 1 menit dipotong-potong khotbah semua pendeta. Dan semua khotbahnya itu bagus, memberkati, membangun. Tapi persoalannya bukan berapa banyak yang kita dengar, tapi seberapa banyak kita membuka hati ketika mendengar firman itu dan hidup kita diubahkan karena firman itu. Saudara, sangat berbahaya kalau kita mengeraskan hati ketika mendengarkan firman. Contoh, ada orang lagi berantem atau suami istri lagi berantem. Lalu akhirnya dia mendengar ya firman yang berkata, jangan engkau panas hati, jangan engkau marah. Sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara, tapi kalau dia keraskan hati enggak mau, biarin saja. Itu yang menyebabkan iman kita ini menjadi kerdil bahkan mati kalau kita itu mengikuti terus seperti itu hati yang keras. Saudara, ya bahkan sangat berbahaya. Kenapa? Karena Alkitab berkata ya setelah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ya, bangsa Israel itu membangkitkan amarah Allah. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati. Mereka membangkitkan amarah Allah sehingga mereka mendapat penghukuman. Dikatakan mereka itu mengalami murka Tuhan. Selama 40 tahun mereka dimurkai. Ya, dan mereka terus berbuat dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membunuh mereka sehingga mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Ya saudara, waktu kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, maka akan terjadi kematian rohani. Waktu rohani kita mati, kita gak bisa lagi mendengar suara Tuhan, kita gak bisa lagi melakukan apa-apa karena rohani kita mati. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh berusaha, jangan keraskan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya memang seringkali banyak karakter yang buruk dari diri kita. Saya sendiri mengakui seringkali ada banyak hal yang tidak baik timbul di hati. Tapi ketika Tuhan berbicara mengingatkan firman, entah lewat firman yang pernah kita baca, tiba-tiba Roh Kudus berkata, ya kamu tidak boleh seperti itu, kamu harus begini-begini. Kita harus taat. Ampuni saya Tuhan, iya amin saya mau berubah. Itu namanya kita memiliki hati yang lemah lembut. Dan Yesus berkata berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, ketika kita mengeraskan hati yang terjadi rohani kita mati, kita mengalami murka Tuhan, hidup kita tidak baik, bahkan kita ada di bawah kutuk. Dan dikatakan ya mereka itu disumpahi oleh Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk dan mengalami tanah berkat, yaitu tanah perjanjian. Orang yang selalu mengeraskan hati ketika mendengarkan firman, maka engkau tidak akan pernah melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, ayat 19 berkata, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kita sudah mendengarkan firman. Marilah kita percaya kepada suara Tuhan dan kita taat. Jangan keraskan hati, karena ketika kita mengeraskan hati itu sama artinya dengan kita tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menginginkan kita semua memiliki iman yang hidup, memiliki iman yang luar biasa. Karena itu ya ketika Tuhan berkata jangan khawatir, ya sudah jangan khawatir, jangan keraskan hati. Ya sebab kita gak akan melihat apa-apa ketika kita tetap khawatir dan tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Mari hari-hari ini biar iman kita semakin bangkit, iman kita semakin teruji dan kita boleh keluar sebagai pemenang menjelang hari kedatangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami pagi ini. Untuk kami belajar melembutkan hati kami, bahkan membuka hati kami untuk suara dan jamahan Tuhan. Agar kami mengalami hal-hal yang baik, bukan sebaliknya mengalami murka Tuhan. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Ku
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Amin Yesus, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati, lembutkan hati kami Tuhan, untuk lakukan firman-Mu. Lembutkan hati kami, ajar kami untuk melembutkan hati Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang keras hati sehingga kami tidak melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan supaya kami tidak mengalami murka dan tidak mengalami janji-janji Tuhan seperti bangsa Israel. Kami mau taat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Mampukan kami taat melakukan firman-Mu, melembutkan hati dan menerima semua kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh bangun mencari wajah-Mu. Biar mereka bukan hanya rindu mendengar firman Tuhan, tapi hati mereka terbuka untuk melakukan firman Tuhan. Agar hidup kami diubahkan, agar kami berhak menerima janji-janji Tuhan. Berkati setiap mereka yang bersekolah, kuliah, yang bekerja di mana saja Tuhan, sertai dan lindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biarlah Tuhan Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami sepanjang hari ini dalam kebenaran-Mu. Berkati yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Yang sedang dalam persoalan yang berat, Tuhan Engkau jalan keluar. Berkati yang berulang tahun hari ini, biarlah Tuhan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan yang menyertai senantiasa. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini Bapak Presiden Jokowi. Tuhan juga menyertai dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami boleh melihat segala kebaikan dan kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.